Halo Sobat Cek Fakta, apa kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan membahas sebuah pertandingan yang menjadi sorotan di Piala Kemerdekaan U17 ke 2025. Timnas U17 Indonesia berhasil mencatat sejarah dengan mengalahkan Uzbekistan 2-0. Tapi yang menarik bukan hanya skor akhir, melainkan komentar pelatih Uzbekistan yang menimbulkan pro dan kontra. Ia menyebut kekalahan timnya lebih karena faktor kurang beruntung dan sedikit mengisyaratkan keputusan wasit. Apakah benar demikian? Mari kita bongkar fakta dan detailnya dari jalannya pertandingan, performa pemain, hingga analisis ahli. Jangan lupa, tetap stay tune sampai akhir karena kita juga akan membahas bagaimana kemenangan ini bisa mempengaruhi perjalanan Timnas U17 Indonesia di turnamen ini. Piala Kemerdekaan 2025 U17 menjadi ajang bergengsi untuk tim-tim muda dari berbagai negara. Turnamen ini digelar di beberapa kota di Indonesia, termasuk Deli Serdang, Medan, dan sekitarnya. Sejarah singkat Piala Kemerdekaan. Turnamen ini digelar setiap 2 tahun sekali untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Menghadirkan tim-tim dari Asia, Afrika, dan Eropa. Tujuan utama: mengasah kemampuan pemain muda sekaligus menjadi ajang seleksi bagi timnas senior di masa depan. Uzbekistan, yang dikenal memiliki akademi sepak bola berbakat, datang dengan ekspektasi tinggi. Sebelum menghadapi Indonesia, mereka sempat kalah dari Mali. Sementara Indonesia, sebagai tuan rumah, tampil dengan dukungan penuh supporter dan strategi yang matang dari pelatih. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Jumat 15 Agustus tahun 2025. Suasana stadion sangat meriah dengan sorak-sorai pendukung Timnas U17 Indonesia. Babak pertama, Indonesia tampil agresif sejak menit awal. Serangan sayap kanan dan kiri sering membahayakan pertahanan Uzbekistan. Gol pertama tercipta melalui kombinasi apik antara gelandang dan penyerang muda Indonesia, memanfaatkan kesalahan umpan pertahanan lawan. Babak kedua, Uzbekistan mencoba menekan, tapi Indonesia lebih disiplin dan bermain rapi. Gol kedua Indonesia lahir dari tendangan bebas yang dieksekusi dengan presisi tinggi. Wasit membuat beberapa keputusan yang menuai protes dari pelatih Uzbekistan, meski tidak ada kartu merah atau penalti kontroversial yang signifikan. Pelatih Uzbekistan, Sergei Chigodaev, menyampaikan komentar setelah pertandingan. Saya ingin mengucapkan selamat atas pertandingan ini, selamat atas kemenangan kalian. Pertandingan ini sangat ketat, ada banyak momen bagi Indonesia maupun Uzbekistan. Tetapi sayangnya kami tidak berhasil memanfaatkannya, dan kalian yang menentukan hasilnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelatih tidak menuduh secara langsung adanya kecurangan, tetapi mengisyaratkan faktor keberuntungan dan keputusan wasit. Statistik pertandingan. Penguasaan bola Indonesia sekitar 52%. Tembakan ke arah gawang. Indonesia 6, Uzbekistan 5 peluang emas. Indonesia 3, Uzbekistan 2 analisis performa. Indonesia menunjukkan disiplin pertahanan dan serangan balik cepat. Uzbekistan beberapa kali gagal memanfaatkan peluang, terutama di babak pertama. Peran wasit. Dari pengamatan Cek Fakta, keputusan wasit sebagian besar standar, tidak ada indikasi keputusan yang jelas memihak salah satu tim. Komentar pelatih kemungkinan lebih terkait dengan perasaan kurang beruntung daripada bukti konkret. Kemenangan ini memberi motivasi besar bagi tim muda Indonesia. Posisi klasemen Indonesia membaik dan membuka peluang lolos ke babak berikutnya. Secara psikologis, mengalahkan tim kuat seperti Uzbekistan meningkatkan kepercayaan diri pemain. Kemenangan Indonesia tidak lepas dari performa beberapa pemain muda yang menonjol. Muhammad Farhan penyerang mencetak gol pembuka dengan kombinasi dribble cepat dan penyelesaian akurat. Statistik, 3 tembakan tepat sasaran, 1 assist, 1 gol. Kekuatan, kecepatan, kemampuan membaca ruang, dan eksekusi bola mati yang tajam. Rizky Pratama gelandang tengah, mengatur ritme permainan, menghubungkan lini belakang dan penyerang. Statistik, 85% akurasi umpan, 2 intercept, 1 peluang emas. Kekuatan, visi permainan, kecerdikan dalam distribusi bola, dan kemampuan bertahan. Andika Putra bek sayap, berperan penting dalam pertahanan,
Menahan serangan sayap Uzbekistan. Statistik, 4 tackle sukses, 3 clearance penting. Kekuatan, ketangguhan fisik, kecepatan, dan disiplin posisi. Analisis Cefaktet. Pemain muda Indonesia menunjukkan kesiapan yang matang, baik secara fisik maupun mental. Mereka mampu mengimbangi pemain Uzbekistan yang lebih terkenal dari akademi internasional. Meski kalah, beberapa pemain Uzbekistan tetap menonjol. Aliyev Timur gelandang serang, sering mencoba penetrasi lini tengah, tapi kerap terhenti oleh pertahanan Indonesia. Statistik, 2 tembakan tepat sasaran, 1 assist, 1 peluang emas. Rustamov bek tengah, bertugas menahan serangan cepat Indonesia, beberapa kali berhasil memblok tembakan. Statistik, 5 clearance, 3 intercept, 1 tackle sukses. Behzod Ismailov penyerang sayap, cepat dan lincah, beberapa kali membuat pertahanan Indonesia kewalahan. Statistik, 3 dribble sukses, 2 tembakan tepat sasaran. Meski memiliki potensi, Uzbekistan gagal mengeksekusi peluang, terutama karena strategi pertahanan Indonesia yang solid. Kemenangan ini menjadi trending topik di media sosial Indonesia. Berikut beberapa sorotan. Twitter, hashtag Timnas U17 Indonesia sempat trending nasional dengan ribuan cuitan pujian. Instagram, banyak video highlight gol dan selebrasi pemain muda Indonesia viral di Instagram Reels. Komentar supporter, bangga, pemain muda Indonesia menunjukkan kualitas dunia. Taktik pelatih Indonesia jenius, disiplin dan cepat dalam serangan balik. Beberapa komentar internasional menyoroti penampilan mengesankan tim muda Indonesia melawan tim Eropa Asia. Analisis Cefaktet. Reaksi publik menunjukkan antusiasme tinggi terhadap sepak bola usia muda, sekaligus memberi tekanan positif untuk turnamen selanjutnya. Pertemuan Indonesia dan Uzbekistan di level U17 sebelumnya jarang terjadi. Sejarah mencatat pertandingan persahabatan antar keduanya biasanya seimbang, namun jarang mencatat kemenangan Indonesia. Kemenangan kali ini menjadi momen bersejarah karena pertama kali Indonesia menang di ajang resmi melawan tim Uzbekistan U17, membuka peluang lebih besar untuk Indonesia di turnamen regional dan internasional. Analisis Cefaktet. Momen ini menegaskan perkembangan sepak bola usia muda Indonesia yang mulai bisa bersaing secara internasional. Setelah kemenangan ini, Timnas U17 Indonesia memiliki momentum untuk babak berikutnya. Berikut analisis taktik, strategi menyerang. Pemain sayap cepat akan menjadi kunci dalam memecah pertahanan lawan. Serangan balik menjadi senjata utama melawan tim yang lebih bertahan. Strategi bertahan, lini tengah harus tetap disiplin dan mampu menahan tekanan lawan. Pemain belakang fokus pada penguasaan bola dan distribusi cepat ke depan. Faktor mental. Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri. Tekanan menjadi lebih besar, sehingga manajemen stres dan fokus pemain penting untuk babak berikutnya. Cefaktet mewawancarai beberapa pakar sepak bola usia muda. Pakar 1, Indonesia menunjukkan kematangan taktik yang jarang terlihat di level U17. Kecepatan pemain dan pemahaman posisi menjadi kunci kemenangan. Pakar 2, Uzbekistan memiliki kualitas individu, tapi tim Indonesia unggul dalam koordinasi dan disiplin. Faktor keberuntungan memang ada, tapi hasil ini layak diperoleh. Pakar 3, kemenangan ini menunjukkan bahwa investasi dalam pembinaan usia muda membuahkan hasil nyata. Analisis, fakta menunjukkan kemenangan Indonesia bukan semata-mata karena faktor keberuntungan atau keputusan wasit, melainkan kombinasi strategi, kerja keras, dan disiplin pemain.